Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Anissa Nurfadilah, ada rekan saya Arinda Herliani, ada Audrey Putri dan Erlin Ramdania. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang strategi penetrasi pasar. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama ada pengertian strategi penetrasi pasar, yang kedua ada strategi apa untuk melakukan strategi penetrasi pasar ini, terus ada kelebihan dan kekurangan strategi penetrasi pasar, ada manfaat dan pentingnya strategi penetrasi pasar, yang terakhir ada contoh usaha atau contoh kasusnya. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini langsung saja. Pertama saya akan menjelaskan apa pengertian dari strategi penetrasi pasar. Apa sih strategi penetrasi pasar itu? Strategi penetrasi pasar itu adalah cara sebuah bisnis mengukur seberapa banyak produk atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Strategi penetrasi pasar ini juga merupakan strategi di mana perusahaan hanya berfokus pada perluasan pangsa pasarnya saja untuk produk yang memang sudah ada di pasar saat ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara kita merebut pelanggan dari pesaing, atau juga kita bisa melakukan dengan menarik pelanggan yang memang mereka belum pernah menggunakan produk tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam penetrasi pasar, yaitu diantaranya yang pertama itu salah satu hal yang paling sering dilakukan dalam penetrasi pasar itu adalah penyesuaian harga. Nah, penurunan harga produk atau jasa yang dapat meningkatkan penjualan. Namun, harga tidak harus selalu turun. Pada dasarnya, perubahan harga baik penurunan atau peningkatan setelah analisis produk kompetitor merupakan taktik penetrasi pasar yang baik. Nah, untuk hal ini jangan terlalu sering dilakukan karena akan membuat bingung konsumen, juga akan menciptakan kenal yang tidak baik terhadap kualitas produk dan jasanya. Yang kedua itu ada peningkatan promosi. Promosi barang atau jasa adalah strategi penting untuk penetrasi pasar, dan hasilnya jika dilakukan secara benar bisa signifikan baik. Paling tidak brand awareness harus bisa meningkat. Nah, Anda juga bisa memilih untuk melakukan kampanye jangka panjang atau kampanye jangka pendek tergantung dengan kebutuhan dan dana yang ada. Nah, untuk melakukan hal ini itu perlu dilakukan perencanaan yang matang agar hasil yang didapatkan itu memuaskan. Yang ketiga itu ada perbaikan kualitas produk. Untuk bisa disukai konsumen, tentu produk atau jasa Anda harus memiliki kualitas yang baik. Nah, hal ini berpengaruh pada kemampuan penetrasi pasar bisnis suatu perusahaan. Jangan lupa juga untuk memperbaiki dan mengembangkan produk dan jasanya. Yang keempat itu ada mengembangkan produk. Nah, jika Anda dapat melacak pangsa pasar suatu produk atau layanan tertentu, Anda tentu sudah bisa menebak peluang yang besar. Dari informasi ini, Anda bisa mengembangkan produk baru yang sesuai permintaan atau meningkatkan performa produk atau layanan yang sudah ada. Yang kelima itu ada kanal distribusi. Untuk mengetahui strategi penetrasi pasar yang akan sukses, itu Anda harus mengetahui kanal-kanal distribusi yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa Anda. Nah, contoh kanal yang bisa dipertimbangkan saat ini adalah lewat email marketing, telemarketing, internet marketing, dan lain-lain. Yang keenam ada permudah proses pembelian. Produk atau layanan berkualitas dan menawarkan diferensiasi belum tentu laku jika sulit didapatkan. Orang cenderung akan mencari substitusi jika produk Anda sulit ditemukan. Jangan lupa juga untuk membuat penjualan online, saluran penjualan online itu. Nah, selain itu, memudah pelanggan dengan menyediakan beragam metode pembayaran. Dengan mempermudah pencarian dan pembelian, itu Anda akan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar.
Yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, ada beberapa perusahaan memilih untuk membentuk kerjasama strategis dengan perusahaan lain untuk mempermudah penetrasi pasar. Namun, perlu dilakukan pertimbangan yang serius terlebih dahulu sebelum Anda memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan pihak tertentu. Dan sini kelebihan penetrasi pasar, di antaranya ada adopsi lebih cepat, skala ekonomi, goodwill, persaingan yang lebih sedikit, dan pengendalian biaya. Dan di sini ada kekurangannya, yaitu loyalitas pelanggan yang lebih rendah, reputasi merek rendah, margin yang sempit, dan persaingan yang agresif. Di sini juga saya akan menjelaskan manfaat dan pentingnya strategi penetrasi pasar, market penetration. Hal yang sangat penting jika ingin bisa bersaing dalam suatu industri. Kita harus mengetahui potensi dan kapasitas bisnis sendiri sebelum mencoba terjun ke dalam kompetensi di pasar. Apalagi jika sudah ada merek-merek dengan nama besar di sana. Di antara manfaatnya ada meningkatkan penjualan, strategi market penetration yang baik tentu saja bisa meningkatkan bottom line atau laba perusahaan. Hal ini bisa dicapai dengan mendukung produk atau pasar agar bisa cepat dipasarkan dengan tepat sasaran. Dan yang kedua ada meningkatkan brand equity. Brand equity atau ekuitas merek adalah hal yang paling disukai perusahaan, dan hal ini dapat dicapai dengan strategi penetrasi yang sangat rinci. Dan yang ketiga ada produk positioning yang lebih baik. Pendatang baru di pasar seringkali merasa kesulitan untuk bersaing dengan brand besar yang sudah lama menguasai pasar. Biasanya kesulitan yang dihadapi adalah penetapan harga. Di sini ada contoh usaha, yaitu contoh analisis SWOT dan strategi yang digunakan di PT Roxy Prameswari di Lampung atau Es Krim World. Di sini ada faktor strategi internalnya atau internal faktor, analisis summary atau IFAS. Yang pertama ada kekuatan atau strength, 1. Brand image yang bagus, 2. Harga di pasar bersaing, 3. Adanya kegiatan promosi, 4. Banyaknya variasi bentuk dan cita rasa dan produk, dan 5. Ada merek produk yang cukup dikenal di kalangan industri manufaktur khususnya area Jawa. Di sini juga ada pembobotan, yaitu 0,136, 0,128, 0,1, 0,092, 0,103, dan yang totalnya 0,558. Lalu ada rating, yaitu yang pertama 4, 4, 3, 3, dan 4. Kemudian ada nilai skor, yaitu 0,544, 0,511, 0,3, 0,275, 0,411 dengan totalnya adalah 2,042. Kemudian ada kelima. Dan kemudian ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada armada operasional perusahaan yang terbatas, yang kedua ada ketergantungan pada pemasok, yang ketiga ada biaya operasional, yang keempat ada lokasi perusahaan, dan terakhir ada tidak melakukan riset pasar secara periodik. Tidak lupa juga ada pemberian bobot dan rating sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan matrik IV diperoleh total skor yang dimiliki PT Roxy Prameswari Lampung sebesar 2,654. Skor bobot total 1 mengindikasikan bahwa posisi internal perusahaan cukup kuat dalam mengatasi kelemahan yang ada dengan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan utama perusahaan adalah brand image yang bagus dengan skor 0,136 karena produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya, baik dari segi ketahanan produk dan cita rasa yang dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen dan membuat konsumen tersebut memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap produk perusahaan. Kelemahan yang dimiliki oleh PT Roxy Prameswari Lampung adalah tidak melakukan riset pasar secara periodik yang dimiliki skor 0,05. Perusahaan masih mengandalkan riset pasar yang dilakukan oleh perusahaan pemasok selaku produsen utama. Hal ini membuat perusahaan mengalami kesulitan untuk meningkatkan penjualannya karena perusahaan tidak memiliki data terkini hasil riset untuk dijadikan dasar strategi pemasaran tersebut. Kemudian ada lingkungan faktor eksternal atau external faktor analisis summary, yaitu yang pertama ada peluang atau opportunity-nya, yaitu ada peluang atau opportunity. Yang pertama ada tingginya loyalitas konsumen, kedua pangsa pasar masih luas, ketiga pola hidup masyarakat yang sudah modern, keempat pertambahan jumlah penduduk, dan terakhir meningkatnya daya beli konsumen. Kemudian ada pembobotan, yang pertama 0,147, 0,106, 0,104, 0,09, 0,069, dan totalnya
sini ada nilai skornya. Yang pertama ada 0,589, 0,422, 0,308, 0,208, dan 0,333. Kemudian ini ada nilai total skornya yaitu 1,861. Lalu ada ancaman atau threat. Yang pertama ada kenaikan harga bahan bakar minyak, yang kedua ada cuaca, yang ketiga ada ancaman dari pendatang baru, yang keempat ada kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan terakhir ada fluktuasi nilai tukar rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh total skor yang dimiliki oleh PT Roxy Prameswari Lampung sebesar 3,313. Skor bobot total 1 yang mengindikasikan bahwa perusahaan mampu merespon dengan baik faktor eksternal dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman. Jadi, peluang utama yang dimiliki oleh perusahaan adalah tingginya loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan dengan skor 0,147. Jeli dalam melihat peluang dan cerdas dalam menentukan strategi pemasaran. Inilah yang menjadikan produk es krim Walls dicintai para konsumennya. Ancaman utama dari PT Roxy Prameswari Lampung adalah kenaikan harga bahan bakar minyak dengan skor 0,125. Sebagai perusahaan yang kegiatan utamanya adalah mendistribusikan produk, maka kenaikan BBM menjadi hal yang sangat krusial karena akan mengakibatkan pembengkakan biaya operasional. Kemudian di sini ada diagram Kartesiusnya. Total skornya yaitu strength dengan 2,042, weakness-nya 0,613. Maka dari data tersebut diketahui bahwa selisih dari nilai strength dan weakness yaitu positif 1,429. Kemudian ada opportunity dengan skor 1,861, threat dengan 1,451. Dari data tersebut diketahui bahwa nilai selisih opportunity dan threat yaitu positif 0,41. Maka untuk di perusahaan ini menunjukkan pada diagram yang satu yaitu growth atau pertumbuhan pada kuadran 1. Baik, mungkin sedikit kesimpulan dari saya, yaitu contoh perusahaan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya itu sudah melakukan penerapan strategi penetrasi pasar tersebut, dan kekuatan utama pada perusahaan itu adalah memiliki brand yang memang sudah luas gitu ya, dan bagus, karena memang produk yang mereka hasilkan juga memiliki kualitas yang baik dibanding para pesaing lainnya gitu, dari segi ketahanan produk maupun rasanya. Tujuan dari perusahaan menerapkan strategi penetrasi pasar itu untuk mempertahankan harga dan menjaga kualitas produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan agar mereka tidak berpaling gitu dari produk yang kita hasilkan. Jadi akan tetap terus menggunakan produk yang kita hasilkan. Baik, mungkin sekian